Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sukma Wardani. Kali ini dalam materi tentang hepatitis ya. Jadi penyakit hepatitis dalam kehamilan. Ya, kita akan belajar tentang apa itu penyakit hepatitis, penyebabnya apa, lalu cara mengetahui apakah hepatitis atau tidak itu bagaimana, dan apa pengaruhnya pada kehamilan dan pada bayi saat dilahirkan. Ya, langsung saja. Oke. Yang pertama kita belajar tentang pengertian. Nah, pengertian dari hepatitis itu sendiri itu adalah peradangan organ hati atau liver yang disebabkan oleh berbagai faktor. Ya. Jadi hepatitis adalah suatu peradangan organ hati atau liver yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor penyebabnya ini ada infeksi virus dan juga bisa juga non-infeksi. Seperti contohnya komplikasi dari penyakit lain, alkohol, dan obat-obatan atau zat kimia. Ya, jadi penyebab dari hepatitis ini bisa karena memang virus hepatitisnya itu sendiri atau dari yang non-infeksi, seperti komplikasi dari penyakit yang lain, sering mengkonsumsi alkohol, obat-obatan, atau zat kimia yang lainnya. Itu bisa menyebabkan hepatitis atau peradangan organ hati. Nah, kalau hepatitis dalam kehamilan bagaimana? Nah, hepatitis dalam kehamilan ya itu adalah penyakit hepatitis atau inflamasi organ hati yang terjadi pada saat ibu tersebut hamil atau pada saat seseorang itu hamil. Itu dikatakan hepatitis dalam kehamilan. Nah, hepatitis itu sendiri sering disebut oleh orang awam ini adalah sebagai penyakit kuning ya. Penyakit kuning itu adalah penyakit hepatitis atau penyakit yang menyerang organ hati atau terjadinya peradangan pada organ hati. Salah satu gejala dari penyakit hepatitis itu adalah timbulnya warna kuning pada kulit, kuku, dan juga sklera mata ya. Jadi bagian yang putih-putih itu berwarna kuning, kekuningan. Nah, peradangan pada sel hati ini akan menyebabkan kerusakan sel-sel jaringan bahkan semua bagian organ hati yang selanjutnya dapat mengakibatkan gagal hati dan bisa juga akibat paling fatalnya adalah terjadi kematian. Nah, itu adalah proses terjadinya hepatitis yang bisa menyebabkan sampai kematian. Penyebab dari hepatitis tadi sudah saya jelaskan sekilas ya, ada yang infeksi virus dan ada yang non-infeksi virus atau non-virus. Nah, kalau infeksi virus jelas hepatitis virusnya namanya virus hepatitis. Tapi kalau infeksinya non-virus ini bisa dikarenakan apabila seseorang tersebut itu sering mengkonsumsi obat-obatan atau bahan kimia atau maksud saya terpapar bahan kimia atau memiliki penyakit metabolik atau komplikasi dari penyakit lain ya. Dan juga apabila seseorang tersebut sering mengkonsumsi alkohol, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya hepatitis pada seseorang. Nah, hepatitis ini ada hepatitis akut dan hepatitis kronis. Dikatakan hepatitis akut apabila hepatitisnya ini berlangsung kurang dari 6 bulan. Tapi kalau hepatitis kronis ini hepatitis yang berlangsung lebih dari 6 bulan. Nah, sebagian besar kasus hepatitis ini disebabkan oleh infeksi virus. Ya, walaupun ada penyebab dari non-virus, tapi sebagian besar kasus dari penyakit hepatitis ini disebabkan oleh infeksi virus hepatitis. Nah, infeksi virus hepatitis ini
macam-macamnya ya, ada virus hepatitis A atau VHA, ada virus hepatitis B atau VHB, ada virus hepatitis C atau VHC, ada virus hepatitis D atau VHD, dan juga ada virus hepatitis E atau VHE, serta virus hepatitis G atau VHG. Ya, itu macam-macam virus hepatitis. Nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi tidak hanya hepatitis B saja, tapi ada juga hepatitis A, B, C, D, E, dan G. Penyakit hepatitis yang ditimbulkan nantinya itu disebut sesuai dengan nama virusnya. Jadi kalau dia kena hepatitis B, ya, hepatitis B yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Itu. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah virus hepatitis A atau VHA. Virus hepatitis A ini tipe hepatitis yang paling ringan di antara semua jenis hepatitis dan sifatnya self-limited, ya, atau dia bisa sembuh sendiri sebenarnya. Dan tidak sampai menyebabkan kerusakan jaringan hati yang parah. Dia mempunyai masa inkubasi antara 15 sampai 50 hari, rata-rata 30 hari. Nah, dan virus hepatitis A ini terjadi pada 1:1000 ibu hamil di seluruh dunia, dengan tingkat kematian kurang dari 1% dari pasien dengan hepatitis akut. Ya, memang jumlahnya sedikit, tapi tetap virus hepatitis A ini tetap harus diwaspadai. Nah, cara penularannya lewat apa kalau virus hepatitis A? Yang pertama, ya, dia bisa melewati makanan, lewat makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh virus hepatitis A itu, ya, atau fekal oral. Contoh, apabila makan buah-buahan atau sayur yang tidak dicuci dengan bersih. Makanya kalau sebelum makan, makan ya kan, terutama makan makanan yang dari tumbuh-tumbuhan ya, dan juga yang lainnya, daging juga sama, itu harus dicuci dulu dengan air mengalir yang bersih, ya, baru setelah itu diolah. Karena kalau tidak, bahayanya kalau terdapat virus, kalau si makanan tersebut terkontaminasi oleh virus hepatitis A salah satunya, ini nanti bisa langsung menyebabkan sakit atau menyebabkan virus itu masuk ke dalam tubuh. Yang kedua adalah apabila minum dengan es batu. Nah, ini yang sering ya, yang prosesnya terkontaminasi. Nah, kita nggak tahu apakah saat kita makan di luar ya, kita beli es teh gitu kan, atau es apapun, yang mana kita tidak tahu es batunya itu didapatkan dari mana dan bagaimana prosesnya. Apakah prosesnya sesuai standar atau bahkan asal-asalan yang bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi, dan akhirnya kalau terkontaminasi oleh virus dari hepatitis ini, bisa juga es batu ini bisa menyebabkan salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya masuknya virus ke dalam tubuh juga. Terus, makan kerang yang setengah matang, ini juga bisa menyebabkan tertular virus hepatitis A. Nah, tapi dia bukan melalui aktivitas seksual atau melalui darah. Ini nanti akan ada bedanya dengan hepatitis B, ya, dan juga ada beberapa hepatitis yang lainnya yang berbeda dengan ini. Jadi dia bukan melalui aktivitas seksual atau melalui darah, ya, tapi kadang juga dapat secara parenteral atau saat ada pemasangan infus dan lain sebagainya, ya. Patogenesisnya ini adalah dimulai dari virus masuk melalui makanan itu tadi yang terkontaminasi, karena hepatitis A ini seringkalinya adalah dari makanan, ya. Lalu virus yang masuk dari makanan yang terkontaminasi ini menginvasi ke dalam usus, ya, masuk ke dalam usus, lalu berkembang biak di jaringan hati. Selanjutnya dia akan menimbulkan gejala dan juga keluhan.
Gejalanya ya, setelah 2-6 minggu terpapar fase inkubasi atau terpapar fase inkubasi ini akan timbul flu syndrome atau cepat lelah, letih, lesu, demam tiba-tiba, anoreksia atau tidak ada nafsu makan ya, sakit kepala dan juga tiba-tiba mual muntah. Nah, ini adalah stadium dari pendahuluan daripada fase inkubasi itu. Ya. Jadi akan timbul flu syndrome. Ini setelah 2-6 minggu terpapar. Lalu selanjutnya setelah 2-6 minggu selebihnya ini akan diikuti akan terjadi ikterus ya. Jadi tubuh itu akan berwarna kekuningan itu tadi, kulit, kuku dan juga ataupun bagian sklera mata. Itu yang ciri khasnya itu di situ yang akan kelihatan. Jadi sklera mata itu bagian putih-putih ya. Kalau ini digambar kartu ini yang di sini bagian putih-putih itu akan berwarna kekuningan. Nah, itu namanya ikterus. Terus air seni berwarna gelap, BAB-nya cair dan pucat, nyeri perut sebelah kanan atas, ini sudah masuk ke stadium ikterus itu tadi. Ya. Lalu kalau sudah di stadium ikterus ya, dia akan masuk ke stadium kesembuhan atau konvalesensi. Maaf ya. Jadi untuk virus hepatitis A ini dia memang self limited itu tadi, bisa sembuh dengan dirinya. Nah, diagnosisnya ya, apabila ada gejala hepatitis A itu tadi ya, yang ada flu syndrome, lalu terdapat ikterus itu tadi, itu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dengan cara meraba hati. Ini hati biasanya akan teraba lunak dan kadang agak membesar ya. Jadi perabaan di sebelah perut kanan atas ini akan teraba lunak dan kadang membesar, ada pembesaran pada hati. Lalu akan dilakukan tes serologi terhadap fungsi hati ya. Dan juga SGOT, SGPT itu tadi untuk fungsi hati ya. Lalu baru nanti bisa mendiagnosa dengan tepat apakah terjangkit virus hepatitis A atau tidak. Nah, pemeriksaan lab atau tes serologinya ini bisa memeriksa IgM ya, yaitu terhadap virus hepatitis A. IgM antivirus hepatitis A-nya positif. Dengan hasil positif itu berarti seorang tersebut mengalami hepatitis A. Lalu dicek juga kadar serum bilirubin dan juga SGOT dan SGPT-nya ini meningkat. SGOT, SGPT itu yang ada di dalam hati ya, yang berhubungan dengan fungsi hati. Kalau meningkat berarti sudah ada sedikit kerusakan di situ dalam organ hati kita. Lalu yang selanjutnya adalah kadar alkalin fosfat, gamma glutamil, transferase dan total bilirubinnya itu bisa meningkat. Ini hasil yang didapatkan apabila seseorang tersebut mengalami hepatitis A. Jadi IgM-nya positif, SGOT, SGPT meningkat, lalu ada kadar alkalin fosfat, gamma glutamil, transferase dan juga total bilirubinnya ini juga meningkat. Jika telah sembuh ya, jadi kan saya bilang bisa sembuh ya dengan sendiri. Antibodi IgM ini akan hilang. Nah, jadi IgM ini akan hilang dan sebaliknya antibodi IgG akan muncul. Ini menunjukkan bahwa ibu pernah terkena hepatitis A. Jadi di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang IgM dan IgG ya. Itu adalah imunoglobulin yang ada di dalam tubuh kita, benteng pertama pertahanan kita terhadap virus ya. Kalau dia virus baru itu yang tinggi adalah IgM, tapi kalau itu virusnya sudah memang ada di dalam tubuh sudah lama, maka antibodi IgG ini yang akan muncul. Untuk pengobatan dan terapinya ini tidak ada bukti bahwa hepatitis A ini agen teratogenik. Dan resiko transmisi vertikal dari hepatitis A akut ke janin ini sangat rendah. Dan dia akan sembuh sendiri setelah 1-2 bulan. Ya. Nah, yang penting kalau ini terjadi pada wanita hamil, ya, kalau wanita hamil dengan hepatitis A ini sangat penting untuk dilakukan
isolasi. Ya, ini untuk menghindari terjadinya penularan ke yang lainnya. Dan kehamilan dengan hepatitis A ini tidak menyebabkan peningkatan pada aki. Nah, terapi simptomatisnya untuk terapi menerapi dari gejala yang timbul itu tadi adalah dengan mencegah dehidrasi, ya, banyak minum, nutrisinya juga yang harus bagus, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan istirahat yang cukup. Nah, atau perlu kalau secara medis ini bisa diberikan imunoglobulin, ya, dan juga vaksinasi hepatitis A dapat diberikan bersamaan dengan imunoglobulin. Ini akan melindungi kadar antibodi dalam 10-14 hari. Dan jika menjalani terapi dengan tepat, ini dapat sembuh kurang dari 2 bulan. Jadi memang tidak begitu berbahaya sebenarnya kalau hepatitis A. Nah, sekarang kita masuk ke hepatitis B. Hepatitis B adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Ya. Dan virus hepatitis B ini dapat menyebabkan peradangan hati akut bahkan menahun. Ya, hati-hati. Virus hepatitis B ini menyebabkan peradangan hati akut, bahkan menahun. Dan pada sebagian kasus dapat menyebabkan serosis, ya, atau kerusakan hati, ya, serosis hati, kerusakan hati, bahkan sampai kanker hati. Penyebab lain dari virus hepatitis B ini, ya, selain dari lewat darah dan juga hubungan seksual, kalau hepatitis B ini juga termasuk salah satu PMS sebenarnya, karena salah satu penyakit yang bisa ditularkan lewat hubungan seksual, ya. Ini juga bisa lewat darah. Nah, selain itu bisa juga disebabkan oleh keracunan obat atau berbagai efek samping dari zat kimia yang mungkin terdapat pada makanan dan minuman. Nah, zat-zat kimia yang mungkin tertelan, terhirup atau diserap oleh darah atau kulit penderita, yang mana kita ketahui organ hati ini berfungsi sebagai organ tubuh yang dapat menetralisir racun yang berada di setiap jaringan darah. Jika memang organ hati kita itu sudah terinfeksi racun dan virus seperti hepatitis B, maka fungsi organ hati ini tidak akan terganggu dan tidak mampu lagi menetralkan racun. Makanya racun akan gampang menyebar ke tubuh. Itulah yang menyebabkan biasanya ada gejala-gejala yang timbul itu tadi. Dan ingat, virus hepatitis B ini dia 100 kali lebih kuat dibandingkan virus hepatitis yang lainnya. Gejalanya, ya, hampir sama sebenarnya dengan hepatitis yang tadi, yang A, ya, yaitu ada kehilangan selera makan atau anoreksia, mulut terasa pahit, rasa mual ingin muntah, demam ringan, terkadang disertai rasa nyeri sendi dan bengkak pada perut kanan atas, ya. Jadi perut kanan atas ini teraba membesar, ya, di perut kanan bagian atas. Lalu 1 minggu setelah di atas muncul dan dirasakan, kemudian akan timbul gejala lanjutan seperti bagian putih pada mata atau sklera itu tadi akan berubah warna menjadi kuning. Dan juga perubahan kulit tubuh tampak kuning. Warna air seni juga terlihat agak kuning gelap seperti warna air teh. Dia hampir sama gejalanya. Itu untuk virus hepatitis B. Lalu untuk virus hepatitis C. Virus hepatitis C ini disebabkan oleh virus hepatitis C. Infeksi ini bisa menyebabkan peradangan hati yang bersifat asimptomatik, berarti tanpa gejala. Bisa juga menyebabkan tanpa gejala. Tapi bisa juga dia menyebabkan peradangan hati. Seseorang yang mengalami infeksi virus ini sering mengalami gejala ringan dan sebagai sebab tidak melakukan perawatan karena dia tidak melakukan perawatan itu tadi, jadi dikira tidak sakit, ya, akhirnya dibiarkan saja, ya, itu akan mengalami gejala ringan. Lalu selanjutnya ada virus hepatitis D dan G. Nah, penyebarannya untuk virus hepatitis D dan G ini sama atau menyerupai dengan virus hepatitis C. Dan penularannya melalui kontak darah dengan pasien dan hubungan seks. Berarti sama dengan hepatitis B, ya. Hepatitis B, hepatitis C,
D dan G ini penularannya sama melalui kontak darah dan hubungan seksual. Dan untuk gejalanya, kalau untuk gejala itu hepatitis itu semuanya hampir sama, ya. Tidak ada perawatan khusus untuk hepatitis D dan G ini. Hanya saja disarankan untuk istirahat yang cukup, menghindari minuman alkohol, ya, ingat, dan konsumsi makanan dengan kandungan gizi dan nutrisi yang seimbang. Tak lupa tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, karena kita tidak tahu apa penyebab dari virus hepatitis itu tadi kan. Bisa juga dia disebabkan oleh non-virus, ya. Contohnya terkontaminasi itu tadi. Lalu untuk virus hepatitis A, ini sama dengan virus hepatitis A. Samanya gimana? Yaitu tadi, dia cara penularannya tidak lewat darah dan tidak lewat hubungan seksual, ya. Jadi ini virus hepatitis B ini dia sama dengan virus hepatitis A dan tingkatannya ini tidak parah. Selanjutnya adalah hepar dalam kehamilan. Hepar ternyata tidak mengalami pembesaran kalau pada kehamilan, ya. Jadi hepar atau hati, organ hati ini tidak mengalami pembesaran selama kehamilan. Nah, tapi bila pada kehamilan yang sudah trimester 3, sudah besar, hamil besar, ini sukar untuk melakukan palpasi pada hepar karena hepar tertutup oleh pembesaran rahim, ya. Nah, kalau pada trimester ketiga ini hepar dapat dengan mudah diraba, berarti ini sudah terdapat kelainan-kelainan yang sangat bermakna. Ya, jadi pada trimester 3 itu sebenarnya sulit untuk dilakukan palpasi pada hati, organ hati, ya, diraba perut sebelah kanan atasnya itu kita tidak akan bisa meraba hepar karena sudah tertutup oleh pembesaran rahim. Tapi kalau kita sampai bisa meraba pembesaran hepar pada kehamilan trimester 3, berarti itu sudah ada kelainan-kelainan yang sangat bermakna yang nanti berhubungan dengan penyakit hepatitis itu tadi. Nah, pengaliran darah ke dalam hepar pada masa kehamilan ini tidak mengalami perubahan, meskipun terjadi perubahan yang sangat menyolok pada sistem kardiovaskuler. Kalau perubahan pada sistem kardiovaskuler pada wanita hamil ini kan memang ada, tapi kalau pada aliran darah yang ke hepar atau ke hati itu tidak mengalami perubahan. Nah, wanita hamil, ya, yang terjangkit virus hepatitis ini sama sebenarnya dengan orang yang tidak hamil pada usia yang sama. Samanya itu gimana? Dari gambaran kliniknya, gejala-gejalanya, ya kan? Lalu dari tes laboratorium dan juga histopatologinya, ini sama dengan virus hepatitis pada orang yang tidak hamil. Nah, penelitian menunjukkan bahwa negara yang berkembang ini lebih mudah terkena virus hepatitis, ya. Jadi tingkat untuk virus hepatitisnya itu tinggi seperti di Indonesia ini masih tinggi kan untuk angka dari terjangkit virus hepatitis bahkan pada ibu hamil sangat tinggi. Kenapa? Karena ini hubungannya erat dengan nutrisi dan higien sanitasi yang kurang baik. Ya, makanya kita menjaga diri sendiri saja. Ya, saat ini banyak juga orang yang terkena hepatitis itu tadi di negara kita. Wanita hamil juga banyak. Hepatitis virus dapat timbul dengan angka kejadian sama terjadi 9,5% pada trimester 1, 32% pada trimester 2, dan 58,5% pada trimester ketiga. Virus hepatitis, bila hepatitis ini terjadi pada trimester 1 atau permulaan trimester 2, maka gejalanya akan sama dengan gejala virus hepatitis pada wanita yang tidak hamil. Meskipun gejala-gejala yang timbul ini relatif lebih ringan dibanding dengan gejala-gejala yang timbul apabila dia terjangkit di trimester yang ketiga. Namun, apabila sudah
terdeteksi itu tadi, penderita hendaknya tetap dirawat di rumah sakit. Apalagi kalau timbul gejala ya. Virus hepatitis yang terjadi pada trimester 3 akan menimbulkan gejala-gejala yang lebih berat. Dan penderita umumnya menunjukkan gejala-gejala yang fulminan. Ya, jadi kalau trimester 3 ini lebih berat karena apa? Organ hati sudah tertekan oleh pembesaran uterus. Makanya gejala-gejala yang timbul pasti akan lebih berat. Pada fase inilah akut hepatic necrosis ini sering terjadi dengan menimbulkan mortalitas ibu yang sangat tinggi dibandingkan dengan penderita yang tidak hamil. Nah, kalau dia sudah gejalanya berat di trimester 3, dia akan terjadi akut hepatic necrosis atau kerusakan hepar yang akut ya. Ini bisa menyebabkan kematian pada ibu yang meningkat ya dibandingkan pada penderita yang tidak hamil. Nah, adanya hubungan antara perubahan koagulasi pada kehamilan dengan beratnya gejala hepatitis virus. Diketahui pada wanita hamil secara fisiologis terjadi perubahan dalam proses pembekuan darah atau koagulasi itu tadi, yaitu dengan kenaikan faktor-faktor pembekuan dan penurunan aktivitas fibrinolitik. Sehingga pada kehamilan ini mudah terjadi DIC atau disseminated intravascular coagulation atau gangguan dalam pembekuan darah yang bisa menyebabkan perdarahan sebenarnya. Nah, dalam penelitian terbukti bahwa DIC ini tidak berperan dalam meningkatkan beratnya hepatitis virus pada kehamilan. Tapi sebaliknya, apabila sudah terjadi gejala-gejala hepatitis virus, barulah DIC ini mempunyai arti. Dia bisa malah bisa lebih berat gitu. Yang mana kalau ibu hamil yang normal itu juga sudah ada perubahan pada koagulasi yang terkadang bisa menyebabkan DIC. Apalagi kalau ibu hamil yang dengan hepatitis ini lebih memperberat dari DIC-nya. Penularan virus hepatitis dari ibu ke janin ya, terutama pada hepatitis B ya, yang bisa menular lewat darah ya. Ini bisa lewat in utero atau lewat plasenta ya, atau kontaminasi dengan darah dan tinja ibu waktu persalinan. Juga bisa kontak langsung bayi baru lahir dengan ibunya, melewati air susu ibu pada masa laktasi. Ini penularan virus hepatitis dari ibu ke janin. Pengaruh pada janin dan postpartum. Pengaruh terhadap janin ini mempunyai angka kematian tinggi maternal dan janin ya, karena dapat menimbulkan gangguan fungsi hati, gangguan nutrisi, dan O2 ke janin. Dapat menimbulkan abortus, persalinan prematur, infeksi vertikal ke bayi saat persalinan ya. Kalau untuk pengaruh terhadap postpartumnya, ini kemungkinan akan terjadi hemorrhagic postpartum karena adanya gangguan pembekuan darah itu tadi. Karena kalau sudah hepatitis itu biasanya lebih memperberat kalau terjadi DIC ya, atau HPP atau hemorrhagic postpartum yang disebabkan oleh atonia uteri atau kegagalan uterus berkontraksi setelah bayi lahir. Untuk pengobatan dan terapinya, ibu hamil dengan hepatitis B ini bila antibodi IgM ada saat trimester 3, ini bisa pemberian profilaksis pada bayi. Ya, pemberian profilaksis pada bayi ini tidak perlu diberikan kalau dia terjadinya di TM3 karena kemungkinan tidak terjadi penularan. Kecuali kalau dia terjadinya di trimester yang pertama atau kedua, ya nantinya kalau bayi ini lahir bisa diberikan profilaksis pada bayi. Terus diberikan imunoglobulin atau vaksinasi hepatitis. Hepatitis ini dapat diberikan bersamaan dengan imunoglobulin. Pengobatan yang lainnya, pengobatan infeksi hepatitis virus pada kehamilan tidak berbeda dengan wanita yang tidak hamil. Penderita harus istirahat baring di rumah sakit sampai gejala ikterus ini hilang dan bilirubin dalam serum ini menjadi normal, ya baru boleh pulang. Lalu makanan yang diberikan ini dengan sedikit mengandung lemak, jadi tidak boleh terlalu banyak lemak kalau
penyakit hepatitis ya. Tetapi tinggi protein dan karbohidrat. Ini tadi nutrisinya. Dietnya harus tinggi protein dan karbohidrat dan sedikit lemak. Pemakaian obat-obatan hepatotoksik hendaknya dihindari kalau pada wanita hamil ya. Dan kortison ini baru diberikan apabila terjadi penyulit pada kehamilannya. Jika bayi baru lahir terpapar hepatitis B, bagaimana? Ya bisa diberikan HBIG, ya imunoglobulin pada virus hepatitis B 0,5 agar mendapat antibodi secepatnya. HBIG ini diberikan pada bayi yang memang dia sudah terpapar hepatitis B dari ibunya, ya. Diberikannya ini selambat-lambatnya 24 jam setelah persalinan, kemudian imunisasi HB0 ya, ini selambat-lambatnya adalah 7 hari setelah persalinan. Nah, ini yang membedakan dengan bayi yang normal lainnya. Dia kalau dia terpapar, dia harus diberikan HBIG ini terlebih dahulu utamanya. Jadi bukan HB0. Ya, HBIG dulu baru setelah itu HB0. Pencegahan untuk ibu hamil ya, ini dianjurkan untuk banyak beristirahat, lalu menjaga kebersihan, higien dan juga sanitasi, dapat asupan gizi yang tepat, benar dalam menyiapkan dan mengolah makanan. Lalu proteksi jangka pendeknya adalah imunoglobulin diberikan sebelum dan selama kontak dengan penderita hepatitis. Untuk kehamilan berikutnya hendaknya diberi jarak sekurang-kurangnya ini adalah 6 bulan setelah persalinan. Dengan syarat setelah 6 bulan tersebut semua gejala dan pemeriksaan laboratorium telah kembali normal. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan di sini tentang hepatitis dalam kehamilan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan share untuk video kali ini. Dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.